Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembar Aji Nugraha. Halo, Lutfi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu. Udah lama ya, sebenarnya KKN mungkin. Gimana nih keadaannya di sana? Baik-baik aja? Ya, seperti biasa mungkin, seperti di dunia lain. Lagi corona, lagi covid juga, kita lagi survive. Di kondisi yang saat ini mulai agak kolaps dari segala segi kehidupan. Itulah, tahu mungkin Lutfi juga ya. Iya ya, sama sih. Di sini juga masih berusaha ya. Walaupun udah aman-aman sih di daerah sini. Wah, mantap. Nantilah kapan-kapan ke Tasik. Sekarang masih zona kuning di Cianjur, jadi nggak bisa kemana-mana. Itulah. Kan karena mungkin lagi corona, sekarang sibuk apa sih? Ya seperti biasa mungkin kan lulusan PGRI ya, PGRI apa tuh? Pendidikan. Jadi harus ngajarnya ya ngajar daring gitu. Ya, jadi ngajar di sekolah walaupun dalam kondisi daring. Ngajar pelajaran apa nih untuk Jembar ini? Sekarang ngajar sejarah. Oh, jadi guru sejarah ya, Jembar ini. Lulusannya berarti emang dari pendidikan sejarah ya? Ya, pendidikan sejarah. Jadi ngajar sejarah, ngomongin masa lalu, mantan mungkin. Waduh, mantan nih, bahaya banget nih ngobrolinnya. Berat ya, mantan. Duh, berat ngomongin nih. masa lalu mulu nih, bahaya. Lah, Oke, lanjut ngomongin masa lalu nih. Ngajar sejarah katanya nih. Udah berapa lama sih ngajar sejarah ini? baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Kemarin lulusan kemarin tahun 2015. Sama lah, satu angkatan kita. Benar sekali, kita satu angkatan ya. Oh, jadi udah 1 tahun nih menjalani profesi sebagai guru sejarah ya. Ngajar SMP, SMA atau apa gitu? Saya ngajar SMA di SMA PGRI Cianjur. Jadi ngajar SMA, ngajar sejarah. Ngajar SMA. Mungkin kan kalau SMA itu levelnya agak-agak sulit ya kalau ngajar tuh. Nah, ada kesulitan pastinya untuk ngajar di SMA gitu. Apa sih kesulitannya gitu? Ya, sulitnya ya itu. Jadi bukan kesulitan sih, tantangan mungkin ya. Apalagi kan kondisinya lagi kayak gini, lagi corona, lagi covid. Jadi kita harus beradaptasi lagi dengan kondisi yang seperti ini. Yang biasanya harus offline, biasanya ditatap muka secara langsung, sekarang dituntut untuk semuanya serba daring, serbuannya serba digital. Jadi itu sih tantangannya, yang biasanya harus kelompok itu kan biasanya dibagi kelompok di kelas, sekarang harus berkomunikasi langsung dari daring lewat telekonferensi seperti ini. Itu sih tantangannya sekarang. Kalau menurut saya, kalau ngajar di SMA itu ya seperti itu. Nah, lebih sulit di SD kalau nggak salah. Lebih sulit di SD soalnya dasar kan. Oke, jadi mungkin kalau untuk ngajar di SD itu anak-anaknya belum ini ya, belum apa, pikirannya belum terbuka gitu, belum dewasa ya. Jadi agak sulitnya di situ ya. Iya, dasar. Kalau SD tuh dasar, jadi harus serba dasar. Sabar juga. Kalau di SMA sih emang ya seperti itu, walaupun udah dewasa, udah terbuka, kita buka aja open minded-nya. Oke, berarti pernah jadi guru SD dong? Belum, cuman pernah sih beberapa di salah satu yayasan. Saya ngajar juga, pernah ngedampingi juga, terus pernah sama ikut mendampingi papa juga di SD. Kayaknya sulit gitu ya, harus serba sabar, lebih dari SMA. Mungkin dapat pengalaman juga ya dari orang tua ngajar di SD ya, jadi perbedaannya kelihatan gitu. Selanjutnya nih, apa perbedaan saat waktu istilahnya kemarin lah PSBB ya, ngajar PSBB dengan sekarang? Sekarang kan new normal nih, mungkin menuju new normal atau lagi new normal. Nah, apa sih perbedaannya? Cara mengajarnya sama sih, kemarin juga kan kalau PSBB dan new normal di sini masih dalam keadaan nggak memungkinkan ya untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka.
Jadi kita semua harus daring, semuanya aplikasi, harus buat aplikasi, terus harus ngirim tugas lewat aplikasi, kemudian digitalisasi pendidikannya harus berjalan, jadi nggak bisa tatap muka gitu. Di Cianjur sendiri kan awalnya mau tuh dibuka 2 minggu kemarin, tapi nggak jadi, katanya ditunda. Jadi ya berjalan seperti biasa, harus pakai daring lagi. Udah 6 bulan kalau nggak salah. Untuk masuk pembelajaran di sekolah lagi belum ada informasi? Belum, kemarin sempat tuh, minggu kemarin mau dibuka katanya, tapi ditunda lagi. Di Cianjur, khusus di Cianjur masih zona kuning katanya, bahkan biru. Agak riskan ya kalau sekarang belajar di sekolah lagi gitu ya? Ya gitu, harus belajar di rumah, dan itu tantangannya ya beda lagi. Jadi mungkin kesulitannya memang apa ya, perbedaannya tuh kalau kita belajar daring gini tuh kayak equipmentnya juga harus siap gitu ya istilahnya kan nggak semua mungkin anak punya handphone gitu buat daring. Iya, itu tantangan bagi kita semua, bukan hanya guru tapi orang tua murid juga, terus muridnya juga. Gak semua murid atau gak semua orang tua punya HP. Itu yang jadi kendala, itu yang jadi masalah juga buat kita guru-guru di sekolah. Gak semua siswa itu punya HP, gak semua orang tua itu mendukung pembelajaran daring ini. Apalagi kan susah kuotanya, udah kolaps semuanya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan pada kolaps ya. Kan tadi katanya emang ya ada mungkin siswa atau orang tua yang tidak mempunyai alat untuk komunikasi seperti sekarang untuk pembelajaran anak-anak ya. Mungkin di sana emang ada yang begitu atau masih aman-aman aja? Banyak, bahkan berapa persen ya? Hampir 40%-nya nggak pakai HP. Ya, 40% ada siswa yang nggak punya HP dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Ini belak-belakan saja ya di lapangan seperti ini. Jadi nggak semua siswa, nggak semua orang tua memiliki alat pendukung untuk pembelajaran daring, dalam hal ini gadget. Jadi kita, kalau di sekolah saya, untuk menanggulangi hal tersebut, untuk meminimalisir hal tersebut, kita membuat modul yang nanti dibagikan tiap minggu, kemudian dibawa lagi minggu depan untuk dikerjakan anak-anak. Tapi nggak berkerumun gitu. Satu kelas itu berapa kali sesi gitu. Oke, jadi mungkin penanggulangannya membuat modul ya. Ternyata mungkin nanti modul itu dibagikan ke tiap-tiap murid kayaknya begitu ya. Jadi tiap murid yang nggak punya HP konfirmasi ke wali kelasnya, terus nanti setiap hari Minggu atau setiap awal Minggu, hari Senin, disuruh bawa ke sekolah, dikerjakan di rumah, nanti bawa lagi minggu depan. Seperti itu modulnya. Emang sulit banget ya untuk sekarang ini ya, sistem pembelajaran banyak sekali gangguan gitu ya, bisa dibilang. Mungkin ya tugas sebagai guru gitu ya, harus berpikir, berputar otak untuk mengajari atau ngasih pelajaran kepada murid. Waduh, hebat sekali nih di sana ya, guru-guru di sana. Harus serta ekstra berpikir lah. Semua aspeknya, mungkin bukan hanya guru tapi siswa sama orang tua siswanya harus terintegrasi satu sama lain. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Waduh, seru banget nih. Nggak cuman di daerah sana juga ya, mungkin kebanyakan juga di daerah-daerah lain di Indonesia juga mengalami seperti ini gitu ya. Kan mungkin banyak cita-cita juga orang-orang atau brosis di rumah cita-cita jadi guru sejarah juga. Mungkin gara-gara selalu gak move on gitu ya kali. Pengen ikuti sejarah tapi sejarahnya yang bener gitu kan maksudnya. Ini tuh. Jadi ini
Untuk jadi guru sejarah sendiri nih, apa sih yang harus dipersiapkan menurut Jembar? Ya, untuk jadi teman-teman nih brosis katanya yang pengen jadi guru sejarah, mungkin harus seneng baca. Iya, harus seneng baca. Saya lihat tuh tingkat literasi di Indonesia itu di angka 60, dari 62 61 itu lihat. Jadi kalau mau jadi guru sejarah otomatis harus baca gitu. Jangan baca masa lalu juga, tapi harus up to date. Kan kalau kita harus up to date. Kadang siswa juga nanya, Pak, apa sih hubungan peristiwa masa lalu dengan peristiwa sekarang? Nah, itu jadi tantangan kan. Saya juga sering menggunakan beberapa metode. Jadi saya nggak mau tuh belajar sejarah, kan identiknya Lutfi juga tahu, identiknya membosankan, ngantuk. Ya bener nggak, Lutfi? Oke. Yang saya alami dulu begitu sih. Iya, itu kan. Ngantuk ya, bosen, ngapain jauh banget ngomongin masa lalu nih. Orang nih guru gak pernah move on apa ngapain ya, ngasain ngapain dulu apa gitu ya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, saya mah gimana ya, gak mau murid saya terbebani dengan materi-materi yang jauh sebelum mereka lahir. Jadi saya mah mengajarkan sejarah itu dengan menghubungkan peristiwa masa lalu dengan peristiwa yang sekarang. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak gini nih, kemarin sempat ribut-ribut isu di Agnes Monica yang bilang kayak gini, saya tuh gak punya darah Indonesia. Itu mohon koreksi ya, takut saya salah, tapi kurang lebihnya seperti itu. Saya sangkut pautkan nih sama materi sejarah saya yang asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Ada gak sih istilahnya pribumi? Bener gak sih istilah pribumi? Apakah kita benar-benar ada di Indonesia gitu kan? Apakah kita darahnya Rio di Indonesia, atau apakah di DNA kita itu Indonesia asli Indonesia kan? Gitu ya. Nah itu kan gitu kan ya, saya sangkut pautkan dengan hal itu. Terus kalau masalah teknologi, misalnya ada juga kan di sejarah peminatan tentang peristiwa nuklir, saya sangkut pautkan dengan peristiwa Chernobyl, di peristiwa zaman 82, 84, kayak 80-an, sangkut pautkan dengan hal itu juga. Jadi anak-anak gak terlalu jauh memikirkan hal yang udah ribuan tahun, jutaan tahun, tapi peristiwa yang ada di sini, di sekitar kita gitu sejarah. Otomatis harus banyak baca, harus banyak baca berita juga hari-hari ini. Jadi kita gak ketinggalan, kita gak merasa, wah ini tuh berbicara masa lalu juga. Itu selain harus banyak membaca atau terupdate gitu, apalagi sih yang mesti dipenuhin untuk jadi seorang guru sejarah gitu? Nah, kalau jadi guru sejarah itu juga jadi guru-guru lain, mungkin public speaking-nya ya, kemampuan berbicara di depan khalayak umum. Kan kadang ada yang selalu gemper kalau bahasa Sunda, nervous lah ya kan. Gimana kita menghadapi siswa itu 40, 30 dengan kondisi yang mau nggak mau mereka harus puas dengan terserah lah masalah kita di belakang seperti apa, tapi kalau ada di kelas kita harus bisa membicarakan materi itu dengan baik kan. Jadi harus ada public speaking juga, selain kemampuan dalam mengajar pedagogik seperti itu mutlak. Guru dimanapun, guru apapun juga harus memiliki public speaking yang baik. Saya masih belajar hal itu sampai sekarang, apalagi saya masih amatiran lah dalam hal ini, guru amatir masih 1 tahun, baru mengajar 1 tahun ya. Saya juga menggali hal tersebut, presentasi dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin sebagai guru ya, istilahnya kita ambil sebagai guru aja lah ya. Sebagai guru itu kalian pengetahuannya harus lebih banyak gitu ya. Kayak tadi harus banyak membaca ya, mengupdate juga peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Nanti mungkin kalau guru sejarah mengkaitkan dengan sejarah masa lalu gitu kan. Nah, terus juga public speakingnya gitu, karena kan guru itu bekerjanya menyampaikan materi gitu ya. Jadi untuk tersampaikan materinya itu public speakingnya harus baik gitu, penyampaiannya harus baik gitu,
sehingga si murid juga bisa menyerap pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru gitu ya. Iya, seperti itu. Tadi kan ngomongin darah asli Indonesia nih. Saya pengen tahu dong. Sebenarnya saya juga belum mengerti sekali tentang darah asli Indonesia. Nah, darah asli Indonesia itu sebenarnya dari daerah mana sih? Kalau mungkin Jember tahu gitu. Berapa ahli arkeologi udah membicarakan ini jauh-jauh hari, bahkan terus dikembangkan sampai sekarang. Jember udah jalanin selama setahun nih. Pastinya ada hal menarik dong yang Jember dapetin dari mengajar atau menjadi guru sejarah ini. Nah, boleh dong dikasih tahu gitu hal menarik apa yang pernah Jember dapetin yang tidak terlupakan. Saya lihat kan di sekolah saya dengan kondisi yang seperti saat ini dan dulu beda lah. Saya jadi jadi guru khususnya, saya bisa melihat bahwa setiap orang itu potensinya berbeda.